Pernah nggak sih Anda bangun pagi gitu ya, habis katakanlah malam yang agak seru, terus coba ingat-ingat detailnya. Tapi kok banyak yang blank ya? Kosong gitu? Hmm, Fenomena blackout gara-gara alkohol ini kan ya, meskipun ekstrim, tapi jadi mikir juga soal yang lebih luas. Gimana sih sebenarnya zat-zat yang kita konsumsi, bahkan yang legal kayak alkohol atau yang makin umum kayak ganja, itu ngaruh ke otak kita, terutama soal ingatan. iya, itu pertanyaan penting banget sekarang ini. Banyak info seliweran, tapi seringnya simpang siur atau malah terlalu simpel. Betul. Padahal kan paham dampaknya secara jernih itu penting ya. Bukan buat nakut-nakutin, tapi lebih biar kita bisa bikin keputusan yang lebih sadar gitu. Tepat sekali. Dan itu dia misi kita hari ini. Kita mau coba bedah bareng temuan dari bab 19, sumber kita, fokusnya soal otak Anda saat mengonsumsi alkohol, ganja, dan narkoba. Kita bakal kupas gimana zat-zat ini, ya, kerjanya di otak, apa dampaknya ke kemampuan kita ngingat kejadian, belajar hal baru, bahkan aktivitas rutin. Siap ya kita lihat lebih dalam? Siap. Mari kita mulai dari yang paling kita kenal ya. Alkohol. Kita lihat nih, gimana minuman yang sering dianggap santai ini, ternyata dampaknya cukup signifikan loh ke berbagai jenis memori kita. Iya, pengalaman simpel aja deh. Misalnya habis minum segelas dua gelas anggur, kok tiba-tiba jadi lebih susah ingat nama orang yang baru dikenalin di pesta misalnya. Atau detail obrolan penting. Nah, itu dia. Sumber kita kan negesin ya, alkohol itu secara signifikan ganggu dua sistem memori utama. Memori prosedural sama memori episodik. Kacau bagian itu. Waktu reaksi jadi lebih lambat. Oh, oke. Terus, tindakan nyetir yang mestinya otomatis, kayak belok yang mulus atau pindah jalur aman gitu, jadi keganggu. Respons cepat, misalnya kalau mobil di depan ngerem mendadak, itu juga ikut melambat. Dan ini konsekuensinya serius banget ya. Angka yang disebut di sumber kita tuh lumayan bikin merinding. Pengemudi di bawah pengaruh alkohol terlibat dalam seperempat dari semua kematian akibat kecelakaan mobil. Iya, itu statistik yang sangat serius. Nggak main-main. Betul. Secara biologis ya, alkohol itu mengganggu fungsi area otak yang penting buat memori prosedural ini. Terutama cerebellum, itu otak kecil. Otak kecil yang di belakang itu ya. Iya, yang ngatur koordinasi, gerakan halus gitu. Yang lebih parah lagi, kalau penggunaan alkoholnya berat dan kronis, itu bisa ngerusak cerebellum secara permanen. Wah, permanen. Iya, artinya gangguan di ingatan otot ini bisa jadi masalah jangka panjang. Oke. Itu tadi memori prosedural. Sekarang kita geser ke memori episodik. Ini ingatan kita soal kejadian pribadi ya. Apa yang terjadi kemarin, liburan minggu lalu, obrolan tadi pagi. Betul. Nah, blackout alkoholik yang saya sebut di awal tadi itu kan contoh paling ekstrimnya ya dari gangguan memori episodik. Tapi poin pentingnya nih, bahkan jumlah alkohol yang katakanlah lebih sedikit pun udah cukup buat ganggu proses pembentukan sama pengambilan memori ini. Nah, ini ada buktinya nih dari studi yang menarik pakai MRI, Magnetic Resonance Imaging, di Toronto. Ini dijelasin di sumber kita. Jadi mereka ambil partisipan muda yang sehat, Oke. sebagian dikasih minuman, dengan dosis alkohol yang lumayan signifikan. Sebagian lagi placebo, jadi cuman sedikit alkohol buat rasa aja. Biar nggak ketahuan ya. Iya, terus pas mereka di dalam pemindai MRI, alat yang bisa lihat aktivitas otak, mereka diminta belajar pasangan gambar objek sama nama orang. Terus apa yang kelihatan di otak mereka pas lagi belajar itu? Hasilnya jelas banget. Kelompok yang minum alkohol itu nunjukin aktivitas yang lebih rendah di dua area kunci. Pertama, di prefrontal cortex. Bagian depan otak ya? Yang buat mikir, ngerencana gitu. Betul, kayak CEO-nya otak lah, bantu kita fokus, merencana, bikin keputusan. Kedua, di area deket hippocampus. Ini krusial banget buat ngebentuk memori baru. Kayak pabrik ingatan kita gitu. Jadi aktivitasnya turun di situ. Iya, turun. Aktivitas yang turun ini nunjukin proses pembentukan memorinya keganggu. Dan efeknya kelihatan nanti pas dites ingatannya. Pasti. Jadi 24 jam setelah sesi belajar di MRI itu, pas ingatan mereka dites lagi, kelompok alkohol ini secara signifikan lebih jelek hasilnya dalam mengingat pasangan objek sama nama tadi dibanding kelompok placebo. Jadi intinya, Ya, alkohol itu secara fisik ngehambat otak Anda buat ngebentuk memori baru. Bahkan sebelum Anda ngerasa, wah mabuk banget nih, proses nyimpen informasinya itu udah keganggu duluan. tapi tunggu dulu deh.
Kan sering banget kita dengar klaim soal manfaat minum moderat. Misalnya, segelas anggur merah sehari itu bagus buat jantung, bahkan mungkin otak. Suka dikaitin sama diet Mediterania gitu kan? Nah, Gimana kita nyikapin info yang kayaknya bertentangan ini? pertanyaan bagus banget, karena ini emang area yang bikin bingung banyak orang. Sumber kita ngebahas ini cukup dalam loh. Memang ada studi-studi awal yang ngaitin konsumsi alkohol moderat sama penurunan risiko demensia. Tuh kan, ada kan? Tapi studi-studi yang lebih baru, yang lebih besar, termasuk tinjauan data global yang luas banget, itu ngasih gambaran yang beda. Oh iya, jadi data terbarunya bilang apa? Kesimpulannya cukup kuat, alkohol itu faktor risiko utama buat berbagai penyakit secara global. Tinjauan besar itu bahkan bilang kalau tingkat minum teraman adalah tidak sama sekali. Kalau dilihat dari perspektif kesehatan murni ya. Waduh, terus studi awal tadi gimana? Studi-studi awal yang nunjukin manfaat itu kemungkinan ada kelemahan di metode penelitiannya. Ada juga hipotesis lain yang menarik. Mungkin bukan minum moderat yang bikin orang sehat, tapi sebaliknya. Orang yang mulai sakit cenderung berhenti minum. Jadi kayak kebalik gitu logikanya. Wah, ini benar-benar nantang gagasan anggur merah sehat itu ya. Jadi, artinya apa nih buat kita yang dengerin? Gimana kita nerjemahin ini ke kehidupan sehari-hari? Oke, sumber kita ngasih beberapa panduan praktis nih. Pertama, sadar kalau bahkan satu minuman beralkohol pun itu bakal sedikit ganggu memori episodik. Buat belajar hal baru ya? Iya, dan juga memori prosedural yang skill otomatis tadi. Jadi kalau Anda perlu belajar materi penting atau ngelakuin aktivitas yang butuh koordinasi kayak nyetir, sepedaan, atau bahkan main game yang butuh reaksi cepat ya sebaiknya hindari alkohol dulu. Oke, masuk akal. Kedua? Kedua, alkohol juga bisa ganggu ingatan Anda soal info yang udah dipelajari sebelumnya. Bahkan yang baru dipelajari beberapa jam atau hari yang lalu. Jadi nggak cuma pas belajarnya aja ya? Betul. Ketiga, aturan 1 gelas sebelum nyetir itu mungkin perlu ditinjau ulang ya. Karena dampaknya bisa beda-beda tiap orang. Dan bahkan 1 gelas pun udah terbukti ganggu. Jadi hati-hati banget lah. Sip. Ada lagi? Keempat, dan ini penting, nggak ada bukti ilmiah kuat saat ini yang dukung gagasan kalau minum alkohol secara moderat itu bisa ningkatin kesehatan otak. Jadi, jangan mulai kebiasaan minum alkohol dengan alasan pengen jaga otak tetap sehat. Oke, catat. Kelima, pilihan paling aman buat kesehatan otak dan tubuh secara keseluruhan ya nggak konsumsi alkohol sama sekali. Kalaupun Anda milih buat minum, ya lakukan secara moderat. Dan yang paling penting, dengan kesadaran penuh soal dampaknya, terutama ke memori dan keselamatan. Wah, pembahasannya mencerahkan banget soal alkohol. Sekarang, yuk kita geser ke zat lain yang juga lagi banyak banget dibicarain dan dipakai, yaitu ganja atau cannabis. Oke. Dengan legalisasi di banyak tempat, pertanyaan soal efeknya ke ingatan jadi relevan banget kan? Penting nih buat bedain dua komponen utamanya. THC yang bikin efek psikoaktif atau mabuk itu, sama CBD yang enggak. Betul. Kita fokus ke efek THC dulu ya. Sama kayak alkohol, THC itu terbukti ganggu memori prosedural. Mirip juga ya. Mirip, studi nunjukin gangguan pada kemampuan nyetir sama waktu reaksi itu bisa bertahan sampai 5 jam loh setelah pakai. Ini penting diingat kalau mau aktivitas yang butuh koordinasi. Oke, 5 jam itu lumayan lama ya. Terus kalau memori episodik, kemampuan ngingat kejadian gitu. THC juga ganggu memori episodik, terutama dalam hal belajar informasi baru. Selain itu, dia juga ganggu yang namanya prospektif memory. Apa itu prospektif memori? Itu ingatan buat ngelakuin sesuatu di masa depan. Contoh simpelnya, oh ya, nanti pulang jangan lupa beli susu. Nah, THC bisa bikin Anda lebih gampang lupa sama niat-niat kayak gitu. Studi konkret nunjukin ada gangguan dalam ngingat daftar kata, bahkan 2 jam setelah pakai THC. Apakah ini artinya kerusakannya permanen? Kayak resiko di cerebellum tadi gara-gara alkohol kronis. Nah, ini bedanya. Sejauh ini ya, belum ada bukti konklusif yang nunjukin kalau penggunaan THC aja itu nyebabin kerusakan memori permanen di struktur otak. Oh, jadi beda ya sama alkohol? Beda, tentu aja penelitian jangka panjang masih terus jalan ya, apalagi kalau terkait penggunaan berat dari usia muda. Tapi potensi kerusakan permanennya itu nggak sejelas pada alkohol kronis. Menarik. Nah, sekarang gimana soal CBD, cannabidiol? Zat ini kan nggak bikin mabuk dan lagi ngetren banget buat macam-macam klaim kesehatan. Iya, CBD ini gambaran umumnya beda banget. Studi-studi secara umum nunjukin kalau CBD itu nggak kelihatan ganggu fungsi memori. Nggak ganggu ya?
Kelihatannya enggak. Bahkan ada beberapa riset awal yang menarik. Misalnya ada indikasi kalau CBD mungkin bisa netralin sebagian efek negatif THC ke memori kalau dua-duanya dipakai barengan. Wah, bisa netralin efek negatif THC, itu lumayan loh. Betul. Dan ada lagi yang lebih bikin kaget. Satu studi tahun 2021 oleh Hotz dan rekan-rekannya itu malah nemuin kalau CBD mungkin bisa ningkatin memori episodik verbal. Ningkatin. Iya, kemampuan nginget kata-kata atau cerita gitu pada orang dewasa muda yang sehat. Ini masih temuan awal sih, perlu banyak penelitian lagi, tapi ya buka kemungkinan yang menarik. Penulis sumber kita juga nyatet secara anekdot dari pasiennya, nggak ada laporan efek samping signifikan atau manfaat nyata CBD ke memori. Jadi ya kesimpulan finalnya masih ditunggu lah. Jadi kalau kita rangkum soal ganja nih, gimana pandangan akhirnya berdasarkan sumber ini? Ini kan zat yang punya sejarah panjang ya, bahkan pernah jadi obat resmi katanya. Iya, perspektif yang seimbang itu penting. Ganja memang punya sejarah penggunaan medis yang panjang. Tercatat di Pharmacopeas dari pertengahan abad 19 sampai pertengahan abad 20. Jadi, kita perlu lihatnya kayak obat lain, punya potensi manfaat, tapi juga punya efek samping. Efek samping utamanya? Ya, itu tadi. Dari THC-nya, gangguan pada memori prosedural sama episodik yang perlu disadari. Tapi ada juga temuan menarik. Kalau ganja medis kadang malah ningkatin fungsi kognitif pada beberapa pasien. Itu gimana jelasinnya? Nah, itu paradoks yang menarik ya. Penjelasannya mungkin bukan karena ganja itu sendiri ningkatin kognisi secara langsung, tapi karena pasien yang pakai ganja medis mungkin bisa ngurangin penggunaan obat lain yang justru lebih ngerusak memori. Oh, kayak opioid gitu. Betul, kayak opioid atau benzodiazepin, obat penenang. Jadi peningkatannya bisa jadi karena berkurangnya efek negatif dari obat lain itu. Kesimpulannya, ya mirip kayak alkohol lah. Penggunaan ganja, baik medis maupun rekreasional, itu nuntut tanggung jawab dan kesadaran soal dampaknya ke memori. Oke. Setelah kita bahas alkohol sama ganja cukup dalam ya, bab 19 sumber kita ini juga nyentuh beberapa jenis narkoba lain yang umum disalahgunain. Mengingat waktu kita terbatas, mungkin nggak bisa sedetail tadi ya buat semuanya, tapi yuk kita soroti beberapa temuan kunci soal dampaknya ke memori. Mungkin kita bisa fokus ke beberapa contoh yang dampaknya cukup beda. Ide bagus. Coba kita lihat 3 contoh dengan profil resiko yang agak beda ya. Kokain, opioid, sama psikedelik. Oke, kokain dulu. Pertama, kokain. Selain efek stimulan yang dicari penggunanya, kokain bisa ganggu memori kerja. Memori kerja itu yang buat nahan info di kepala sementara ya. Kayak ingat nomor telepon sambil nyari gitu. Iya, betul. Dan juga ganggu memori episodik. Tapi resiko paling serius dari kokain terkait memori itu mungkin jangka panjangnya. Kokain ningkatin resiko stroke, bahkan di usia muda. Wah, stroke. Iya, stroke itu kan bisa nyebabin kerusakan otak permanen yang ujungnya bisa ke demensia vaskular. Konsekuensinya ya kehilangan memori seumur hidup. Ngeri juga ya resiko stroke itu. Terus, opioid. Ini kan seringkali mulainya dari resep dokter. Contohnya fentanyl, heroin, atau bahkan percoket. Iya, opioid ini kasusnya kompleks. Baik dipakai sesuai resep, disalahgunain secara rekreasional, atau karena udah kecanduan, opioid bisa nyebabin gangguan memori dan kebingungan. Tapi ada kabar baiknya nggak? Ada kabar baiknya, sumber kita nekenin kalau fungsi memori ini bisa membaik loh secara signifikan dengan berhenti pakai opioid, pantang, dan ngejalanin terapi pemeliharaan kayak metadon misalnya. Oh, jadi bisa pulih ya? Bisa. Ini pesan penting. Ada harapan dan bantuan tuh tersedia. Jadi penting banget buat cari pengobatan kalau ada masalah ketergantungan. Itu pesan yang penting banget buat disampaikan. Terakhir nih, gimana soal psychedelic kayak LSD, psilocybin dari jamur ajaib, atau meskalin? Kan belakangan lagi banyak riset soal potensi terapeutiknya. Tapi gimana dampaknya ke memori? Nah, psikedelik ini unik. Efeknya ke memori itu tergantung banget sama dosisnya. Pada dosis tertentu, mereka bisa ganggu memori kerja, memori semantik, pengetahuan umum soal dunia, sama memori episodis yang bukan tentang diri sendiri. Tapi ada efek uniknya juga kan? Iya, ada fenomena menarik. Kadang-kadang psikedelik bisa ngebantu munculin lagi ingatan autobiografi yang tertekan atau nggak menyenangkan. Mekanismenya mungkin karena gangguan di kontrol inhibisi otak. Tapi
Dan ini tapi yang gede banget, ada resiko tinggi terjadinya ingatan palsu. Orang mungkin ngelaporin ingatan yang jelas banget soal hal-hal fantastis, kayak ketemu alien atau malaikat. Wah, ingatan palsu. Iya. Jadi, meskipun bisa munculin ingatan lama, akurasi dari ingatan yang muncul pas di bawah pengaruh psikedelik itu sangat nggak bisa diandelin. Menarik banget ya gimana tiap jenis zat punya sidik jari efek yang beda-beda ke sistem memori kita. Kalau gitu yuk kita coba tarik benang merahnya nih. Dari alkohol, THC, kokain, opioid, sampai psikedelik, semuanya kelihatan ngaruh ke memori ya. Iya, Terutama kemampuan kita ngebentuk ingatan baru, episodik, sama ngelakuin tugas otomatis, prosedural. Meskipun cara dan tingkat parahnya beda-beda. Faktor dosis sama respon individu juga penting banget kan? tepat sekali. Poin utamanya kan bukan cuma sekedar tahu zat A jelek, zat B lebih oke, tapi lebih ke paham gimana zat-zat ini interaksi sama mesin kompleks di kepala kita ini. Betul. Pengetahuan ini kan memberdayakan kita ya buat bikin pilihan yang lebih terinformasi. Entah itu keputusan buat nggak pakai sama sekali, pakai secara moderat, atau pakai buat tujuan medis di bawah pengawasan. Kesadaran soal potensi dampaknya ke belajar, kerja, nyetir, dan keselamatan itu kunci dari penggunaan yang bertanggung jawab. Nah, sebagai penutup nih, saya jadi kepikiran satu hal buat Anda renungkan, yang muncul dari obrolan kita ini. Kita kan udah lihat ya, bahkan penggunaan yang dianggap moderat buat beberapa zat ini punya efek yang terukur ke cara otak kita nyimpen info baru atau ngejalanin skill otomatis. Iya. Pertanyaannya, meskipun kita nggak sampai ngalamin blackout atau gangguan yang jelas banget kerasa, gimana ya efek-efek halus ini kalau terjadi berulang kali secara pelan-pelan ngebentuk cara kita belajar sehari-hari? Atau seberapa akurat ingatan kita soal masa lalu? Bahkan mungkin narasi yang kita bangun soal hidup kita sendiri. Itu pertanyaan yang dalam ya. Mungkin ini sesuatu yang bisa kita perhatiin dalam kebiasaan dan pengalaman kita masing-masing ya. Merenungkan dampaknya, gitu.